Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Albab Channel. Kali ini kita akan belajar tentang materi pola bilangan pada kelas 8 semester 1 KD 3.1, yaitu pola bilangan. Pola bilangan sendiri ini sangat penting sekali ya. Apalagi di kehidupan sehari-hari banyak yang kita pakai dengan pakai cara pola bilangan. Seperti halnya ini, seorang anak menabung uang koin pada hari ini. Ia pertama kali menabungnya 2.000. Pada hari berikutnya ia melebihkan 500 dari besar tabungan bulanan sebelumnya. Pendapat kamu mengetahui besar tabungan anak tersebut setelah 1 tahun 1 bulan. Nah, berarti kan dari 2.000 ke 2.500 ke 3.000 ke 3.500. Ini kan ada sebuah kesamaan ya. Nah, ini dinamakan sebuah pola, yaitu setiap bulan dia naik menjadi 500 tabungannya. Maka pada materi pola bilangan, kita harus tahu baris bilangan dulu. Apa itu baris bilangan? Baris bilangan adalah deretan objek atau bilangan dengan pola tertentu. Nah, makanya dari itu kita misalkan tadi orang menabung 2.000 menjadi 2.600 dan menjadi 3.000 menjadi 3.500, itu adalah satu baris bilangan ya, dan memiliki kesamaan dengan pola tertentu. Nah, itu dinamakan pola bilangan. Contohnya mungkin kita bisa lihat pola bilangan asli 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan berarti selanjutnya pasti 5, 6. Nah, itu kan ada kesamaannya ya, yaitu selisihnya 1. Pola bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Terus selanjutnya berapa? Berarti 9, 11 dan seterusnya. Seperti halnya contoh pada di bawah, seperti contoh pola bilangan seperti ini. Ini ada angka 2, 4, 6, 8 ya, sebuah baris bilangan. Ini 2 ke 4 ini kan memiliki selisih berapa? Selisihnya kan berapa? 2 ditambah 2. Nah, ini kan ada kesamaannya ya. Berarti 2 ke 4 ke 6 ditambah 2, ke 8 juga ditambah 2. Makanya dia pada baris ini memiliki pola ditambah 2. Berarti angka selanjutnya berapa? Berarti setelah 8 menjadi 10. Terus menjadi 12. Menjadi berapa lagi? 14. Nah, ini dinamakan pola dengan selisih 2 karena ditambah 2. Seperti halnya contoh nomor 2. 3, 6, 9, 12. Nah, ini berarti 3 ke 6 ke 9 ke 12 ini memiliki kesamaan enggak? Kalau memiliki kesamaan dia berpola. Kesamaannya berapa? 3 ke 6 berapa selisihnya? Ditambah 3. 6 ke 9 juga ditambah 3. Maka ini dinamakan pola dengan selisih berapa? 3 karena ditambah 3. Berarti angka selanjutnya berapa? 12 tambah 3 berarti 15. 15 tambah 3 berarti berapa? 18. Tambah 3 lagi 21. Nah, itu dinamakan pola bilangan. Terus selain 3, coba yang ini. 21, 18, 15, 12. Nah, ini kan dari besar ke kecil. Kalau tadi kan dari kecil ke besar. Kalau dari kecil ke besar kan tahu selisihnya ditambah. Kalau dari besar ke kecil, semakin kecil semakin kecil. Berarti 12 ke 18 ini diapakan? Dikurang kan? Berarti dia polanya negatif. Negatif berapa? 21 ke 18. Negatif 3. 18 ke 15 berapa selisihnya? Negatif 3 sama. Berarti polanya dia negatif 3. Berarti angka selanjutnya berapa? Menjadi 9 dikurangi 3. Terus 9 terus 6 terus 3 dan seterusnya. Maka pola ini memiliki selisih berapa? Negatif 3. Terus nomor 4 ini 2, 21, 4, 24, 6, 27. Ini kan polanya
dari besar, dari kecil langsung ke 21, balik lagi ke kecil lagi, kecil besar kecil, kan polanya ini nggak bisa sama ya. Makanya dia polanya ini tidak urut seperti di atas, polanya itu dia loncat. Jadi 2 langsung ke baris ketiga, 2 ke 4, berarti ini kan di polanya ditambah 2, 21 ke 24, berarti dia loncat 1 ya, berarti dia juga ditambah 2, ini juga loncat. Terus 4 ke bisa digit 6, berarti kan loncat 1 ya, ditambah 2, ini juga ditambah 2, tambah 2, ini 24 ke tambah 2, tambah 3 ini ya, maaf, tambah 3, ini tambah 3, berarti selanjutnya angkanya berapa? Loncat 1, ini yang atas berarti kan tambah 2 tadi ya, 8, yang ini berarti menjadi 30, karena dia polanya ke sini. Terus selanjutnya berapa angkanya? Ini berarti tambah 2, 10. Yang bawah dari 30 berarti tambah 3, berarti menjadi 33. Dan seterusnya. Nah itu berarti pola itu nggak harus urut kayak gini ya. Ada yang sistemnya dia loncat satu angka. Dan ada lagi pola yang agak berbeda dari seperti biasanya. Kalau ini urut seperti biasa. Ada pola kayak gini. Barisan angka 2, 5, 9, 4. Nah, ini coba kalian, kalau pengen tahu angka selanjutnya, kalian harus teliti dulu selisihnya berapa. Selisihnya ini kan ke sini berapa? 3. Terus 5 ke 9. Berapa selisihnya? 4. 9 ke 14. Selisihnya berapa? 5. Nah, berarti dia polanya ini dia naiknya di atas ini kan berarti selisihnya tambah 1, ini 1, berarti angka selanjutnya pola selanjutnya juga ditambah 1, berarti ini tambah 6. Setelah 14 berarti berapa? 20. Setelah 20 berarti berapa? Berarti kan setelah 6, berarti itu 7 ditambah 7 berarti 27, dan seterusnya. Nah itu ada pola-pola yang tidak ada yang loncatnya polanya itu berada di tahap kedua yang di atas itu. Terus juga ada pola yang agak berbeda lagi. Contohnya ini 2, 4, 8, 14. Nah 2 ke 4. 2 ke 4 ini selisihnya berapa? Selisihnya 2. Terus 4 ke 8 selisihnya berapa? 4. Terus 8 ke 14 selisihnya berapa? 6. Nah, berarti dia polanya tidak berada di tahap 1, tapi polanya di tahap 2. Ini 2 ke 4 ke 6 kan ada kesamaan kan? Nah, itu berarti samanya berapa? Tambah 2, ini tambah 2. Berarti selanjutnya angkanya berapa sini? Ini berarti tambah 2 lagi, berarti 8. Berarti pola selanjutnya ditambah 8, berarti menjadi 22. Angka selanjutnya berapa lagi? Berarti 8 tambah 2 lagi, berarti 10 polanya. Berarti selanjutnya 32. Dan seterusnya. Itu adalah barisan bilangan. Pola barisan bilangan yang akan dipakai buat selanjutnya. Terus selain pada pola barisan bilangan, ada juga pola yang berupa gambar-gambar ya. Jadi kalian harus bisa mengaplikasikan polanya tersebut. Contohnya ini, pola gambar bilangan persegi. Bilangan persegi kan pasti memiliki sisi yang sama. Kalau ininya pertama ini sisinya berapa? 1, kedua ada perseginya berapa? 4, ya kan? Coba dihitung 1, 2, 3, 4. Berarti selanjutnya berapa? Ini dilihat sisinya aja. Kalau ini sisinya 2 kali 2. Rumusnya persegi kan apa? S kuadrat ya kan? S kuadrat, makanya rumusnya di sini ntar dia UN sama dengan N kuadrat. Nah, ini berarti gambar keempat berapa? Nah, tinggal ini sisinya kan 4. 4 dikuadratkan. N-nya kan jadi 4. 4 kuadrat berarti berapa? 16. Maka lagi saja 16. Selanjutnya berarti berapa?
5 kuadrat. 5 kuadrat berarti berapa? 25. Dan seterusnya. Maka dalam contoh soal persegi bisa dilihat kayak ini ya. Misalkan tentukan suku ke-20, gambar ke-20 dari pola persegi. Dari berdasarkan 1, 4, 9, 16 tadi ya. Jadi tinggal aja UN, N-nya itu adalah N yang dicari, suku yang dicari. Suku ke berapa? 20. Maka dia N-nya adalah 20. Tinggal N-nya juga diganti 20. Berarti 20 kuadrat sama dengan 400 ya, maaf ini salah ya, 400 gitu. Begitu juga pada pola gambar bilangan segitiga ini. Nah ini kan adalah sebuah gambar ya, titik-titik, misalkan ada titik-titik. Pertama itu ada berapa titiknya? 1, terus kedua berbentuk segitiga ya. Ini berarti ada berapa titik? 3. Selanjutnya berarti berapa titik? Coba dihitung. 6. Selanjutnya 6 berarti berapa titik lagi? 10. Nah, ini kan kalian angkakan saja. Maka kita rumusnya pakai ini kalau dalam pola segitiga. Contohnya misalkan ini, tentukan suku ke-12 dari barisan gambar di bawah. Gambarnya hampir sama kayak tadi ya, mungkin agak lebih acak-acakan. Kalian kalau ada titik-titik gini, ada gambar, kalian langsung angkakan aja. Berarti titik pertama ada berapa? Ada 1, titik kedua ada 3, titik kedua ada 3, ada 6, titik keempat ada 10. Berarti titik selanjutnya berapa? Kalian nggak usah gambarkan satu-satu lagi, kesuwen ya. Jadi langsung dari angka ini kalian polakan. Polanya berapa? Dilihat. Ini polanya berarti berapa? Ditambah 2. Ini polanya ditambah 3. Polanya ditambah 4. Berarti selanjutnya polanya ditambah 5. Pasti titik selanjutnya ada 15. Titik selanjutnya lagi berapa? Nah, berarti kan ini setelah 5 berapa? Tambah 6. Berarti selanjutnya 21. Dan seterusnya. Maka kalau misalkan dia baris ke-12, kalian nggak usah urutkan gini terus ya, kesuwen. Kita pakai rumus saja langsung. UN sama dengan setengah N dalam kurung N plus 1. N-nya tadi kan suku yang dicari. Sukunya yang dicari suku berapa? 12. Maka N-nya diganti 12. Maka sama dengan setengah N-nya ganti 12 dalam kurung N-nya ganti 12 tambah 1. Yang didahulukan dulu kan yang dalam kurung ya. Berarti 12 tambah 1, 13. 12 sama setengah kan menjadi berapa? Dicoret jadi 6. Maka 6 kali 13 sama dengan 98. Coba kalau nggak percaya, kalau kamu gambarkan titik-titiknya ke 12, benar nggak? 98 titiknya. Nah itu nggak usah kalian gambarkan ya, jadi kesuwen. Jadi lebih cepat dia pakai rumus. Maka rumus itu sebenarnya untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit, iya kan? Ya matematika itu nggak ada yang mudah, nggak ada yang sulit. Insya Allah mudah, asal kalau tahu caranya. Terus selanjutnya ada namanya pola Fibonacci. Fibonacci itu adalah menjumlahkan dua angka sebelumnya. Nah ini ada dua angka di awal ya. Jadi polanya itu menjumlahkan dua angka di awal untuk angka selanjutnya. Misalkan ini 2, 3, 5, 8, 13. Nah, ini kalau di pola sendiri kan nggak bisa ya. 1 ini berapa? 2 ini 3. Ini 2-nya kan 5. Kan berarti nggak berpola di sini kan. Polanya itu pakai pola Fibonacci. Makanya dia dijumlahkan dua angka sebelumnya. 2 sama 3 dijumlahkan berapa? 5. 5 sama 3 berarti berapa? 8. Ya kan? Terus 8 sama 5 berarti selanjutnya berapa? 13. Berarti angka selanjutnya berapa? Berarti 8 tambah 13. Berarti 21. Selanjutnya berapa lagi? 34. Selanjutnya berapa lagi? 55. Dan seterusnya. Itu dinamakan pola Fibonacci. Menjumlahkan dua angka sebelumnya. Misalkan lagi nih. 3, 6, 9, 15. 3 sama 6 dijumlahkan berapa? 9, ya kan? 9 sama 6 berarti 15. Berarti angka selanjutnya 24. Selanjutnya lagi 35.
Selanjutnya lagi 63 dan seterusnya. Itu dinamakan pola Fibonacci. Nah, untuk sebagai bahan evaluasi, kalian coba kerjakan soal latihan 1 yang berada di buku paket Erlangga, ya, Erlangga keluaran 2020. Terus soal nomor 5 saja ya, soal nomor 5 A sampai dengan J ya. Coba dikerjakan di rumah sebagai bahan evaluasi kalian. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan terus bersemangat belajar walaupun masih di dalam rumah. Salam matematika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.